Nah, baik, saya kira kita bisa mulai hari ini mungkin nggak lama, kemudian saya berikan kuis, tapi diserahkan besok malam, ya besok malam. Jadi, bentar saya sharing dulu ya. Ya Pak, sekarang dikirim Pak sekarang Pak. Teman-teman kemarin udah nanyain Pak, kuisnya mana, kuisnya mana. Ya, Ya Pak. belum. Kuisnya ini saya tunjukin, tapi besok malam, jadi mungkin nanti saya kirim nanti aja. Oke Pak. Nah, kelihatan dah? Bentar Pak, lagi loading Pak. Oke Pak, sudah terlihat Pak. Udah ya, nah, gampang itu. Ya, oke, itu kuisnya cuma satu soal, kirim Jumat jam 11 malam ya, ke alamat email saya, di Gmail ya. Baik, mudah-mudahan semuanya udah lihat ya, nanti mungkin bisa lagi ya. Ya Pak, sudah di-share di grup Pak. Oh, udah dapat juga ya. Iya Ya, Pak, tadi ya. kan saya foto Pak. Oke. Nah, ya oke. Penting besok dikirim besok. Ya, sekarang saya mau sharing yang untuk hari ini ya. Hari ini hanya sedikit yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan sudah kelihatan. Nggak kelihatan ya. Oke. Baik, kita bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan semuanya pada sehat walafiat ya. Sore ini saya ingin melanjutkan sedikit ya tentang menutup bab daripada entropi. Ya, jadi entropi akan kita sudahi sore ini. Minggu depan kita masuk ke eksergi ya bab 9. Bab berapa? Bab 7 ya. Nah, bagian akhir daripada entropi ini kita ingin menggunakan bagaimana menggunakan proses yang bersifat atau berjalan secara isentropik itu untuk memperbaiki efisiensi daripada perkakas di termodinamika ya. Kemarin perkakas termodinamika sudah kita perkenalkan atau peralatan-peralatan termodinamika ya. Sistem-sistem yang umumnya berjalan secara termodinamik itu sudah kita perkenalkan baik secara individu maupun terbentuk dalam bentuk siklus ya, membentuk sebuah sistem terintegrasi. Misalnya pompa kalor. Ya, pompa kalor, kemudian refrigerasi, kemudian mesin kalor. Nah, itu adalah sudah berjalan dalam siklus. Nah, itu adalah sebuah sistem yang sudah terintegrasi. Adapun perkakas termodinamika dalam keadaan sendiri, itu adalah bagian-bagian daripada siklus itu, yaitu ada pompa, ada turbin, ada kondenser, ada kompresor, ada pompa, ada throttle, ada diffuser, ya, ada diffuser, kemudian ada nozzle, dan masih banyak yang lainnya. Tapi itu yang paling pokok yang perlu kita pelajari ya dalam hal ini ya. Nah, kita ingin melihat apakah peralatan-peralatan atau perkakas termodinamika itu misalnya turbin, pompa, kompresor itu efisiensinya bisa ditingkatkan kalau kita bisa mengoperasikan turbin, pompa itu dalam kondisi mendekati ideal. Ya, kita tahu kondisi ideal itu adalah apabila prosesnya itu bisa berjalan reversibel dan adiabatik. Ya,
Artinya apa? Reversible artinya bahwa tidak ada tidak ada entropi yang dibangkitkan, ya. Entropinya tidak ada yang dibangkitkan, dan yang kedua tidak ada aliran kalor, ya, adiabatik. Ya, karena aliran kalor itulah yang menyebabkan kemudian proses itu menjadi irreversible. Ya, menjadi irreversible. Nah, karena ada proses irreversible, otomatis ada entropi yang dibangkitkan. Nah, bagaimana kita bisa sekarang membandingkan antara kondisi aktualnya, ya, realitanya, kita bandingkan dengan kondisi idealnya. Lalu bagaimana kita bisa memperbaiki itu? Kalau kita bisa mendekati keadaan idealnya. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Sore ini ada 4 device, ya, atau 4 perkakas termodinamika, yaitu turbin pompa yang ada di dalam sebuah siklus mesin power plant, ya, mesin daya. Dan yang kedua adalah apa yang ada di refrigerasi, ya, ada yang refrigerasi, yaitu kompresor, dan mungkin salah satu lagi yang kita sebut dengan nozzle, ya. Nah, sekarang kita lihat ini, turbin dan pompa itu ada di mana. Nah, ini adalah sebuah sistem siklus, ya, sebuah siklus pembangkit daya, misalnya pembangkit daya tenaga uap, atau pembangkit daya tenaga batu bara, pembangkit daya yang lainnya, ya. Nah, itu adalah terdiri dari 4 perkakas penting, ya, yaitu ada boiler, ada turbin, ada kondenser, ada pompa. Ya, tugasnya adalah pembangkit dayanya itu ada di turbin. Ya, jadi pembangkit daya itu ada di turbin di sini. Ya, di turbin. Nah, berarti di turbin itu akan menghasilkan W out atau W turbin. Nah, sekarang persoalannya, kalau turbin itu berjalan dalam aktual, nah, kita bandingkan dengan kalau dia berjalan dalam keadaan ideal, itu kira-kira seperti apa? Lalu efisiensinya berapa? Ya. Nah, turbin ini disuplai, ya, disuplai gas ini adalah dari uap yang sangat panas, ya, gas, ya, uap air yang sangat panas atau superheated, dimasukkan dari boiler. Nah, boiler ini adalah tugasnya memasak air, ya, memboil atau mengubah fase air menjadi uap air dengan cara memasukkan ada kalor yang masuk Qin, ya. Nah, air yang masuk ini dipompa dari pompa di sini, ya, dipompa di atas. Nah, kita tahu pompa memerlukan tenaga, tidak bisa pompa berjalan sendiri. Nah, sedangkan dari turbin ini, gas yang kemudian mempunyai tekanan yang tinggi ini kemudian dimasukkan ke dalam turbin, diubah menjadi sebuah daya keluaran, dan keluar turbin untuk didinginkan, dikondens, ya. Artinya dari uap di poin 4 ini berubah menjadi air. Karena dia berubah menjadi air, warnanya biru, bisa dipompa dan seterusnya. Jadi adik-adik bisa lihat di sini yang kiri, proses 1-2 itu adalah fluidanya atau substansi murninya adalah air. Di sebelah kanan adalah uap air atau superheated, ya. Nah, ini adalah sebuah sistem siklus mesin pembangkit daya. Nah, kita ingin lihat apakah yang dari 2 ini yang penting adalah yang bisa ditingkatkan efisiensinya adalah turbin dan pompa. Sekarang kita lihat di sini. Jadi gambar diagram TS-nya, temperatur lawan entropi, itu adik-adik bisa lihat di sini, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, karena tadi sebelah kiri itu adalah air, sebelah kanan itu adalah uap air, berarti antara kiri dan kanan itu bekerja, yaitu di boiler dan kondenser itu pasti berada pada kondisi campuran, ya. Karena kondisi campuran, maka berarti selalu harus berada di bawah dom, ya, di bawah kubah.
Itu adalah kondisi campuran. Jadi ada Q in, ada Q out. Itu adalah fase campuran. Nah, di sebelah kanan, proses 3 ke 4 itu adalah proses, di situ ada 2, warnanya hijau dan warnanya titik-titik biru. Warna titik-titik biru itu artinya adalah proses dari 3 ke 4 di dalam turbin dalam kondisi aktual, artinya nyata, tidak ideal. Ya, ini proses nyata, proses real, ya, proses aktual. Nah, kemudian yang dari 3 ke 4 warna hijau, dari 3 ke 4S, itu adalah proses ideal atau proses isentropik. Kita tahu proses isentropik itu adalah proses yang berjalan secara reversibel dan adiabatik. Ya. Nah, karena dia reversibel, adiabatik atau isentropik, maka S-nya sama, S3 sama dengan S4S. Ya. Jadi oleh karena itu satu garis lurus, ya, satu garis lurus. Nah, jadi adik-adik sekarang bisa melihat bedanya antara 3 ke 4A dengan 3 ke 4S. 3 ke 4S itu adalah ideal, yang ke 4A adalah tidak ideal. Ya. Apa artinya tidak ideal? Ya artinya ini kondisi nyatanya. Sekarang kita ingin bagaimana meningkatkan? Kalau meningkatkan berarti yang garis titik-titik biru itu adalah digeser mendekati 4S. Ya. Nah, itu tentu ada pengaruh daripada kondisi. Kondisi di mana? Kondisi di 3 dan kondisi di 4. Ya, ya, kondisi di 3 dan kondisi di 4 ini. Nah, demikian juga yang sebelah kiri, kalau kita lihat ini adalah pompa. Pompa itu juga begitu. Dari 1 ke 2S itu adalah 1 sama dengan S1 sama dengan S2S. Atau isentropik. Sedangkan realitanya adalah berjalan dari 1 ke 2A. Ya. Nah, jadi kalau mau mendekati memperbaiki efisiensinya berarti harus digeser ke kiri. Ya. Sedangkan yang ini juga sama, digeser ke kiri yang untuk turbin. Untuk pompa juga demikian. Nah, sekarang dengan demikian kita harus memperlakukan 2 hukum termo yang sudah kita pelajari, yaitu hukum pertama termodinamika yang berbicara tentang konservasi energi, ya, tentang konservasi transfer energi, sedangkan hukum kedua adalah adanya entropi, ya, keterlibatan entropi dalam proses itu. Nah, oleh karena itu, nah sekarang kita lihat, karena ini proses ini berjalan terus, ya, berputar, membentuk siklus, berarti prosesnya ada 2, tunak atau transien. Nah, dalam hal ini perkakas pembangkit daya ini adalah bekerja secara tunak, ya, artinya berputar terus, tidak berubah, ya, temperaturnya segitu terus, pressure-nya juga segitu terus, ya. Jadi berputar dari kanan kiri atas bawah ini adalah membentuk siklus dalam kondisi tunak. Nah, bagaimana dalam kondisi tunak hukum termodinamika? Ini sudah kita pelajari, ya. Untuk turbin, kita lihat turbin. Jadi DU per DT sama dengan Q34 min W, ya, sama ini standar, ya. Q min W sama dengan DU Q min W ditambah ini MH3-H4, karena ini adalah sistem terbuka, ya. Ini sistem terbuka berarti ada tambahan energi alir, ya, energi alir. Nah, bagaimana perubahan energi di dalam, energi dalamnya, maka kita coret sama dengan 0, ya. Kenapa? Karena dia siklus. Ya, jadi apa namanya? Jadi tidak ada perubahan. Demikian juga dia karena dia ada atau reversible, ya. Kemudian dia adalah adiabatik, berarti tidak ada pertukaran kalor yang keluar dari turbin maupun yang masuk dari turbin, tidak ada. Nah, sehingga kita bisa menghitung besarnya kerja yang dihasilkan oleh turbin, yaitu sama dengan W34 sama dengan H3-H4, ya. Ini untuk turbin. Bagaimana dengan pompa?
Nah, jadi ini gambar yang sebelah kanan nih adik-adik, itu adalah ada kondisi aktual, ada kondisi ideal. Ya, bedanya adalah kalau aktual itu ya udah padanya keadaannya, sedangkan ideal itu adalah jika entropinya, ya, yang kiri ini aktual kalau entropinya tidak sama dengan nol. Ya, artinya kalau tidak sama dengan nol itu artinya entropi positif, ya lebih besar dari nol. Ya, sebab kalau kurang dari nol adanya impossible. Ya. Sedangkan ideal itu kalau S1 sama dengan S2 atau perubahannya sama dengan 0. Ini adalah untuk turbin, jadi kita sudah tahu berapa daya yang atau kerja yang dihasilkan oleh turbin, yaitu perbedaan antara entalpi ya yang masuk ke dalam turbin dikurangi entalpi yang keluar turbin ya. Nah, lalu bagaimana dari sini kita ini kan dua keadaan ya prosesnya tadi. Dari keluar dari W34 itu adalah antara 3 dan 4. Nah, 4-nya ada dua, yang satu aktual, yang satu adalah ideal. Aktualnya, nah jadi sama dengan ini, kasih tanda pakai A, idealnya pakai S ya. Jadi ada aktual, ada ideal di sini. Nah, ini contoh untuk hukum pertama termodinamika. Bagaimana dengan pompa? Pompa juga demikian juga sama, yaitu DU-nya itu sama dengan 0, Q-nya juga sama dengan 0 karena adiabatik, berarti W12 juga bisa dihitung. Di sini pun juga kita punya 2A dan 2S, berarti ada yang aktual, ada yang ideal. Ini hukum pertama. Karena kita bicara tentang entropi, berarti kita bicara tentang hukum kedua termodinamika. Nah, sekarang kita lihat hukum kedua termodinamikanya atau proses isentropiknya dalam keadaan tunak, maka kita punya untuk turbin adalah sama dengan 0 ya. ds-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena isentropik ya. Lalu yang kedua, ini juga sama dengan 0 karena adiabatik. Sehingga kita menyisakan S-gen ya, itu sama dengan selisih daripada entropi yang ada yang masuk dalam turbin dan dikurangi yang keluar turbin. Jadi seperti tadi hukum yang pertama. Ya, tapi kita tahu S-gen-nya sama dengan 0 karena prosesnya isentropik. Jadi dengan demikian S3 sama dengan S4S. Makanya garisnya lurus. Ya, dari atas ke bawah artinya S3 sama dengan S4S. Bagaimana dengan pompa? Pompa juga sama, seperti juga turbin, ini sama dengan 0, kita dapatkan S-gen sama dengan 0, jadi S1 sama dengan S2S. Nah, jadi dengan demikian kita bisa melihat diagram Molière namanya ya, diagram Molière yang kemarin sudah pernah kita singgung, yaitu diagram H melawan S ya. HS, diagram HS. Jadi misalnya untuk turbin berarti ini bisa kita gambarkan ya di sini, yaitu untuk WA-nya dan WS-nya ya. Jadi WA-nya itu adalah antara 3 dan 4. Nah, ini ada antara titik 3 dan 4, proses dari 3 sebelum masuk turbin dan setelah keluar turbin itu adalah ini. Jadi kita gambarkan lagi tadi yang di sini ya. Nah, yang di sini ini, yang di sebelah sini, sebelah kanan, ini kita gambarkan lagi dalam diagram. Kalau ini kalau diagram TS, sekarang kita masuknya adalah diagram HS. Ya. Nah, jadi Anda lihat di sini, HS-nya berarti di sini adalah W-nya itu adalah WA-nya dari H3 ke H4A. Jadi WA-nya tadi adalah antara H3 dikurangi H4A. Itu yang untuk aktual. Untuk yang idealnya adalah H3 min H4S. Nah, kalau dilihat di sini, antara WA dan WS itu lebih besar WS. Kita tahu efisiensi itu adalah tidak pernah lebih besar dari 1. Ya. Jadi efisiensi itu adalah kurang dari 1, maka kita bisa bagi di sini,
Jadi efisiensi adalah WA dibagi WS, yaitu menjadi H3 min H4 AA ya, dibagi dengan H3 min 4S ya. Nah, ini efisiensi turbin. Bagaimana dengan pompa? Pompa juga sama, bisa kita gambarkan dalam HS diagram. Kita dapatkan seperti ini. Yang ini dari 1 ke 2S itu adalah isentropik, maka garisnya lurus ke atas. Karena S1 sama dengan S2S ini ya, mestinya S2S. Nah, yang realitanya atau aktualnya adalah 2A di sini ya. Jadi kita akan lihat antara WA dan WS-nya. Sehingga efisiensi daripada pompa bisa kita definisikan menjadi WS min WA, karena WS-nya lebih kecil dari WA ya. Jadi H1 min H2S min H1 bagi H1 min H2A. Ya, ini adalah rumusnya. Ya, bisa diingat-ingat. Nah, ini adalah untuk pompa dan turbin. Ada sekarang. Yang kedua, dalam peralatan yang lain, yaitu ini sistem refrigerasi, itu di dalamnya ada kompresor ya, ini ada kompresor. Nah, ini ada kompresor itu di refrigerasi, tapi nozzle tidak ada di sini. Di sini bukan nozzle, ya mirip sebenarnya, tapi bukan nozzle, ini adalah expansion valve. Adik-adik bisa lihat di sini gambarnya. Jadi refrigeran yang digunakan sebagai substansi murni di bawah ini warnanya biru, artinya dia berupa fluida. Sedangkan yang di atas itu berupa uap, ya, berupa uap. Karena ada dua fase yang ada di sini, berarti pasti di sini prosesnya berada di bawah dome, ya, di bawah kubah seperti tadi. Dengan cara yang sama, kita bisa merumuskan untuk kompresor ini adalah seperti ini, adik-adik sekalian. Jadi sama seperti tadi ya. Ini silakan diuraikan hukum pertama termodinamikanya dari kompresor bagaimana, ya, hampir sama aja dengan yang sebelumnya. Demikian juga nanti untuk nozzle. Tapi nozzle ini agak berbeda dari sekalian. Nanti akan kita lihat ya. Nah, jadi ini adalah untuk diagram HS untuk kompresor. Kita bisa langsung mendapatkan efisiensinya adalah sama dengan di sini WS yang lebih kecil dibanding WA ya. Sehingga hasilnya adalah H1 min H2S dibagi H1 min H2A ya. Ini adalah efisiensi kompresor. Bagaimana dengan nozzle? Bagaimana dengan nozzle? Nah, nozzle itu ya gambarnya seperti ini nozzle. Apa gunanya nozzle? Nozzle kalau saya lihat, saya kasih gambar di sini ya. Ada panah yang kecil di sebelah kiri, ada panah yang besar sebelah kanan. Jadi nozzle ini adalah alat untuk mengubah energi kinetik, atau dengan demikian karena mengubah energi kinetik artinya dia mengubah kecepatan ya, yaitu kecepatan udara atau fluida yang masuk ke dalam nozzle menjadi kecepatan fluida yang lebih tinggi ya. Jadi kalau dilihat nih mengerucut artinya kecepatan fluidanya itu masuknya kecil, keluarnya sangat besar sekali ya, bahkan saking besarnya yang keluar dari nozzle itu dibandingkan yang masuk, itu yang masuk bisa dianggap tidak ada ya, kecil sekali ya. Nah, oleh karena itu di sini hukum pertama termodinamika yang tadi pernah kita tulis ya, hukum termodinamika yaitu du per dt sama dengan Q, Q-nya tidak ada, du per dt juga tidak ada, W-nya juga nggak ada di sini W-nya ya. Tapi di sini ada yang biasanya tadi ditambah dengan MH ya, ditambah H ya, H masukan dikurangi H keluaran ya,
keluaran. Nah, di sini ada tambahan energi kinetik yang biasanya diabaikan ya, di peralatan yang lain tadi bisa diabaikan. Di sini tidak bisa diabaikan. Jadi karena tidak bisa diabaikan, maka efisiensi nozzle itu adalah lebih bersifat ini ya. Jadi perbandingan antara energi kinetik yang keluar ya, energi kinetik yang keluar dari nozzle ya. Karena yang masuk dibandingkan dengan masuk itu kecil sekali. Jadi kecepatan yang keluar inilah yang digunakan, yaitu energi kinetiknya adalah sama dengan setengah mv kuadrat ya. Jadi ini setengah mv kuadrat. Karena ini pembagian, jadi setengahnya nanti hilang ya, setengahnya hilang ini karena sudah dalam bentuk efisiensi. M-nya adalah kita bagi dengan M, artinya ini per satu satuan massa ya, per satu satuan massa. Jadi dengan demikian tinggal V kuadrat per 2 ya. Jadi ini V kuadrat per 2 untuk yang aktual dan yang ideal. Nah, kita lihat yang ideal jauh lebih besar dibanding yang aktual. Nah, jadi dengan demikian ini adalah sebanding dengan WA dan WS-nya ya. Jadi ini WA-nya adalah H1 min H2A dibagi H1 min H2S, ini WS-nya. Jadi dengan demikian kita mempunyai rumusan untuk empat perkakas penting di dalam termodinamika ini untuk memperbaiki kinerja keseluruhan. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana apa bedanya? Ini adalah efisiensi dari masing-masing ya, tolong dicatat. Ya, ini adalah efisiensi dari masing-masing komponen di dalam sistem pembangkit ya, daya maupun refrigerasi. Nah, apa bedanya efisiensi ini dengan efisiensi siklus? Kalau efisiensi siklus berarti kita harus tahu dulu yang masuk ini apa, berapa banyak. Kita sudah pernah bicarakan, efisiensi siklus itu adalah sama dengan efisiensi dari hasilnya berapa, hasil yang diinginkan dibagi dengan modal yang digunakan. Nah, di sini kita sudah tahu hasil yang diinginkan apa. Contohnya yang tadi untuk turbin, hasilnya adalah W-nya. Sudah bisa diketahui W-nya ya. Tapi modalnya belum diketahui, berarti kita harus mencari modal yang ada di sebelumnya. Modalnya adalah inputnya ya. Input berarti kita harus bisa mencari QH-nya. Kalau QH-nya tidak bisa di sini ya, digambar di bukan kompresor. Nah, jadi di QN-nya kita nggak tahu, maka kita tidak bisa menghitung efisiensi siklus. Jadi yang kita bicarakan di sini bukan efisiensi siklus, tetapi efisiensi masing-masing perkakas ya. Nah, saya kira itu rumusan yang terakhir. Nah, saya berikan satu contoh di sini adik sekalian. Ya, ini ada sebuah contoh. Ini turbin ya. Turbin kita mempunyai ada masukan, ada keluaran. Kalau masukannya itu adalah kondisinya pada temperatur 300 derajat Celcius dengan tekanan 600 kilopascal. Ini masukannya ya. Jadi kondisi masukan di sini adalah pressure 600, temperatur 300. Nah, kalau kita lihat di sini substansi yang masuk ini dalam bentuknya apa? Fluida, campuran, atau superheated. Ya, fluida, campuran, atau superheated. Nah, kalau kita lihat ini temperaturnya sudah di atas 100 derajat Celcius karena yang kita gunakan adalah air. 300 derajat pasti sudah berupa uap ya. Jadi yang masuk ke dalam turbin adalah superheated ya. Lalu keluarnya adalah uap saturasi keluarnya. Ya, ini masuknya adalah superheated, keluarnya saturasi. Jadi kalau uap saturasi berarti berada pada garis saturasi, dikubah ya.
pressure-nya 200 kilopascal. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa efisiensi dari turbin. Nah, paling gampang adalah kemudian kita bisa gambarkan diagram Molière-nya. Ya, diagram Molière atau diagram HS, ya. Kita gambarkan antara proses dari 1 ke 2. Ya. 1 itu adalah tekanannya 600, 2 tekanannya 200. Ini adalah daerah equipressure. Ya. Garis biru kecil itu adalah equipressure. Ini adalah dome kubahnya. Di 2A itu artinya tadi, ya, di 2A itu adalah keluarannya berupa saturasi. Makanya ditaruh di garis saturasi warna merah ini. Nah, saat di 2S itu adalah kondisi ideal di mana entropi atau S1 sama dengan S2S, ya. Makanya garisnya lurus, ya, garisnya lurus. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menghitung efisiensi? Ya, kita lihat saja turbin. Kita harus tahu untuk menghitung efisiensi, ya, itu kita harus tahu kondisi di kemasukan dan kondisi di keluaran ini. Paling tidak kita mempunyai 3 data, yaitu 3 data di titik 1, data di titik 2A, data di titik 2S. Sekarang kita lihat di titik 1. Pada titik 1 itu tekanannya 600 derajat 600 kilopascal, ya, tekanannya. Nah, karena dia berada pada superheated, maka kita lihat di tabel A6, ya. Tabel A6 Anda akan mendapatkan pada tekanan 600 kilopascal, Anda akan dapatkan H1 besarnya 3062 kilojoule per kilogram, S1-nya juga 7,372 kilojoule per kilogram Kelvin. Ya, ini adalah kondisi di titik 1. Lalu di titik 2A kita sudah diketahui di sini, yaitu pada kondisi disaturasi 2A. Berarti pada 20 kilopascal itu di titik saturasinya hanya adalah 2610 kilojoule per kilogram. S1-nya, maaf ini salah, ini mestinya nggak ada, ya, nggak ada. Ya, jadi H2-nya kita udah tahu. Jadi ini adalah dicoret, ya. Jadi ini tidak ada untuk H2. Nah, oke. Oke, jadi diketahui adalah H2-nya, ya. Nah, S1 itu sama dengan S2S, ya. Ya, karena dia isentropik, ya. Isentropik, maka dengan itu maka kita bisa menghitung, ya, karena dia berada pada equipressure 20 kilopascal, maka kita bisa menghitung SF-nya berapa, SFG-nya atau SG-nya, dan SG-nya berapa. Kalau dua besaran diketahui, maka kita bisa, karena dia berada di bawah kubah, berarti kondisinya 2S adalah campuran. Karena dia campuran, maka ada kualitas dari substansi murni yang digunakan, yaitu X. X2S-nya harus kita tahu sebelum kita bisa menghitung H2S, ya. Jadi H2A-nya sudah, H1 sudah, sekarang H2S-nya. H2S-nya kalau diketahui X-nya, maka kita bisa menghitung H2S. Nah, sekarang kita sudah punya tiga-tiganya, kita bisa menghitung berapa besarnya efisiensi daripada turbin, yaitu sama dengan H1 min H2S, H21 min H2A dibagi dengan H1 min H2S, ya. Kalau kita hitung, kita masukkan harganya ke sini, kita dapatkan sama dengan 0,72 atau sama dengan 72%. Nah, ini contoh, nanti bisa di-extend dengan contoh-contoh yang lain, ya. Mungkin minggu depan, ya, kita kalau punya waktu kita akan latihan, ya, di sana. Baik,
Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Pak, izin lihat Ya, halaman slide sebelumnya, Pak. ya, yang ini. Mas. Ini. Yang ini, Lukman. Iya, ya. Jadi ini, jadi ada pengaruh apa ya, Pak? Itu semakin kecepatannya makin naik atau gimana ya, Pak? Gimana? Mana? Yang Udah. itu H1, H2 itu. H1, H2 yang mana? Terkait gambar itu, gambar yang nozzle yang ini, yang dari gede sampai ke yang kecil. yang nozzle atau yang kompresor? Yang nozzle. Ya, nozzle yang itu yang ada tanda panah keluaran, masukkan sama keluaran. Jadi ini adalah ada udara. Ya kalau kita lihat di sini tidak pakai nozzle sih, ya. Jadi nozzle itu biasanya bisa udara, bisa air, ya. Jadi yang contoh nozzle itu ini loh, Lukman, kalau kamu mau orang nyiram tanaman, itu kan ada atau di toilet kita itu kan ada untuk semprotan tuh ya. Oh ya, paham, paham. Nah, Oh, itu namanya nozzle, oke. ya. Nah, jadi kalau kita lihat air yang ada di dalam pipa yang masuk yang kita gunakan itu dibanding dengan kecepatan air yang keluar itu jauh lebih cepat mana? Cepat yang keluar, ya. Iya. Oke, oke. Ya, Oh ya, ya paham, Pak. kira-kira gitu, ya. Jadi itu perbandingannya itu H1, H2-nya itu ngukurnya dari mana ya, Pak? Dari grafiknya atau dari tinggi si masukan keluarannya ya? Ini adalah gambar, ini mestinya ada yang ini diagram HS ini harus ada gambar apa namanya, ada gambar kubahnya, ya. Cuma enggak saya gambar di situ, ya. Cuma di situ ada dua, yang satu adalah kalau H1 itu adalah masukannya, yang dua adalah keluarannya. Jadi yang ini keluarannya itu adalah yang warna oranye. Ya, keluarannya sama dengan oranye. Nah, itu keluarannya ini ada dua hukum. Tadi hukum pertama termodinamika itu adalah diwakili oleh, jadi ada oranye antara, kebetulan saya nggak bawa untuk alat tulis nih, saya di kampus. Jadi kalau Anda masukkan ini. Hukum pertama termodinamika, nggak saya tulis ya. Nah, ini hukum pertama termodinamika ini, tolong lihat seperti turbin, ya. Jadi yang pertama du per dt masih sama, q sama, w-nya juga sama, mh3 ini juga sama, tapi ada tambahan lagi, yaitu m dot kali v, ya. Karena ada ek di situ, ada energi kinetik. Jadi ada ada setengah mv kuadrat dari 3v3 kuadrat min setengah mv 4 kuadrat. Nah, gitu. Jadi ada tambahannya ek. Di sini kenapa kok ek dan ep-nya kok nggak ada? Pertanyaan saya. Kenapa EKFP-nya nggak ada. nggak ada kan di sini? Oh, Karena sistemnya adalah tidak lari kemana-mana kan? oke. Stasioner kan? Iya. Sistem ini kan nggak kemana-mana kan? Nggak berubah kemana-mana kan? Nggak ada yang keluar masuk kan? Sedangkan nozzle tadi itu ada yang keluar dan ada yang masuk. Ya, jadi nozzle itu ada keluar yang masuk. Karena ada yang keluar dan yang masuk, maka EK-nya tidak bisa diabaikan. EP-nya bisa diabaikan karena nozzle-nya tidak berubah posisi, ya. Tapi yang berubah adalah bukan volume atau fluida yang melewati nozzle, itu yang berubah, ya. Oleh karena itu EK-nya ada, tapi EP-nya tidak ada, ya. Artinya EP1 berubah menjadi EP2 itu sama, artinya deltanya sama dengan 0, ya. Di sini juga sama. Ini mestinya ada EP, ada EK, tapi delta EP, delta EK-nya sama dengan 0, ya. Begitu. Nah, coba di
dituliskan, ya, dituliskan hukum pertama termodinamikanya dan hukum kedua termodinamikanya. Jadi bedanya, bahwa yang tadi hukum pertama termodinamikanya du per dt-nya 0, q-nya sama dengan 0, w-nya 0 juga w-nya, ya. Jadi w-nya sama dengan 0, ya, karena di nozzle itu tidak ada w, tidak ada masukan maupun keluaran, ya, dari daya yang masuk. Yang ada hanya m delta h dan mv kuadrat, ya, setengah mv kuadrat, ya, setengah m delta v kuadrat. Nah, itu yang ada. Oleh karena itu v kuadratnya, ya, sama dengan mh3 min h4 itu. Nah, ini jadi hasilnya adalah, nah, jadi di sini bukan, jadi W-nya ini sebenarnya W ini, ya. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu tepat saya tulis WA dan WS. Ini lebih cocok saya tulis sebenarnya ini adalah WA-nya adalah V kuadrat per 2, VA kuadrat per 2, dan WS-nya adalah VS kuadrat per 2, ya. Karena W-nya nggak ada sebenarnya, W-nya sudah dihilangkan karena di nozzle tidak pernah ada W, ya. Oke, jadi tolong ini dikoreksi, ini lebih tepatnya adalah VA kuadrat, ya, dan VS kuadrat per 2, ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Jadi H itu tingginya itu apa ya? Atau Mana? entalpinya ya, Pak? Entalpi Oh, ini kan entalpi ya. Oke, oke. ini kan entalpi, kan? Entalpi dan entropi S. HS diagram atau diagram Molière namanya, ya, Molière, ya, itu diagram Molière, itu adalah diagram HS, ya, karena beliau yang menemukan itu. Oke, jadi dengan gambar ini mudah sekali bisa kita lihat, ya. Jadi yang kecil pasti yang di atas, ya, WA-nya itu lebih kecil daripada WS-nya, ya, di mana WA-nya adalah H1 min H2A, ya, WS-nya H1 min H2S, ya, itu. Jadi efisiensi selalu kurang dari 1, tapi tidak pernah lebih dari 1. Ada nggak yang lebih besar dari 1? Ada, tapi COP, ya, bukan efisiensi thermal, ya, COP. Oke, ada lagi? Pak, boleh minta tolong buat dilanjutin lagi slide-nya, Pak. Yang mana? Setelah ini, Pak, coba. Yang latihan. Oke, nah ini kan tadi, ya. Jadi diagram Molière, HS, kita gambar dulu, ya, prosedurnya, gambar dulu dome-nya, yang warna merah ini. Nah, setelah itu gambar equipressure-nya, ya, equipressure-nya, yaitu tekanan konstan, nih, ya, ini tekanan konstan. Kemudian gambarkan juga equipressure untuk yang rendah. Nah, jadi prosesnya adalah dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, bisa saja saya dibuat tekanannya tidak diketahui. Ya, misalnya yang dicari, ya, bisa saja, ya. Tapi ya berputar-putar di sini saja sebenarnya angkanya, ya. Nah, apa yang ditanyakan dari sini? Oh ya, Pak, sudah paham, Pak. Oke. Oke, ya. Nah, jadi urutannya itu lalu gambar kondisi dari proses dari 1 ke 2 tapi yang aktual. Nah, kalau yang aktual itu pasti tidak antara 1 dan 2 tidak segaris. Sedangkan yang ideal atau isentropik itu pasti satu garis. S-nya sama, berarti S1 sama dengan S2S, ya. Oke, nah kalau sudah begitu ya sudah. Tinggal nyari aja di masing-masing titik itu besarannya berapa.
berdasarkan daripada entalpinya berapa. Ya, jadi itu yang penting. Karena efisiensi adalah fungsi daripada perbandingan entalpi, ya. Entalpi yang ideal dan entalpi yang aktual, ya. Oke, jadi soalnya kira-kira seperti ini. Di contoh yang sebelumnya saya kira sudah juga diberikan. Saya kira di apa namanya exercise latihan di file yang sebelum ini, itu yang sudah saya kirimkan juga, ada soal ini, ya. Tolong dilihat di sana juga. Baik, masih ada lagi yang tanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, barangkali saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih adik-adik sekalian. Jadi sampai jumpa hari Senin, ya. Kita masuk pada bab 7, ya. Apa namanya? Kita akan bicara tentang eksergi, ya. Nanti kita lihat apakah saya akan bikin exercise latihan, karena ini belum tahu kira-kira kapan akan diadakan untuk tes berikutnya. Tes tentang bab 6 dan bab 5 dan bab 6. Ya, jadi kemungkinan minggu depan atau minggu depannya lagi, ya. Itu adalah tes untuk bab 5 dan bab 6. Bab 5 itu adalah hukum kedua termodinamika tentang efisiensi, ya. Kemudian yang bab 6 adalah tentang entropi sampai hari ini, itu tentang entropi. Ya, jadi setelah itu biasanya yang dulu-dulu kita tidak ada tes untuk eksergi, ya. Lalu kita masuk kepada aplikasi daripada apa yang sudah kita pelajari, itu kita aplikasikan pada sistem yang lebih komplit, ya. Yaitu kita akan bicara tentang siklus Rankine, siklus Brayton, dan refrigerasi. Jadi 3 itu. Kita akan mengakhiri sampai akhir semester ini. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih. Sampai jumpa hari Senin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.